waktu panjenengan kira-kira buat tersibuk ya? Mbak bisa lanjut. Nah jadi gini Pak, saya kan dapat tugas dari guru penggerak, ya telah pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai panjenengan selaku kepala sekolah di sini sebagai pemimpin di SDN Sawaran Lor 01 ini. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan panjenengan terkait pengambilan keputusan di sekolah ini. Nah, jadi begini Pak, dalam setiap sekolah kan pasti ada kasus yang terjadi. Itu bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus tersebut, apakah itu dilema etika atau bersifat moral, dan bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Kami pernah ada kasus yaitu masalah murid kelas 6. Kelas 6 ini anaknya jarang masuk. Pada akhirnya kelas 6 kan nanti kan harus ikut ujian. Sedangkan dari aturan secara resmi dari dinas, anak itu harus tuntas, jadi secara langsung harus lulus. Anak ini jarang masuk. Secara moral kita kan beban karena anak tidak sekolah. Cuman dari atas kita harus lulus 100%. Jadi kita melobi anak tersebut bagaimana supaya masuk. Itu pun tidak bisa anaknya karena jarang di rumah. Dia ikut mbahnya, sedang orang tuanya kerja di Malaysia semua. Jadi anak-anak itu yang harinya itu kayak kurang perhatian. Cuman sewaktu-waktu ketemu dengan anak dia, dengan orang tuanya, kira-kira ujian kurang 1 bulan, dia mau hanya ikut ujian. Jadi di sini kami sebagai kepala sekolah serba sulit. Jadi anak-anak kalau tidak ujian diluluskan kan itu menyalahi aturan. Cuman kalau ikut ujian nanti mungkin anak itu kan mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6 saja yang kemarin kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin masih bisa diluluskan nanti. Caranya bagaimana? Padahal itu pengawasnya dari luar. Dan akhirnya waktu rapat lulusan, karena di sekolah sini diberi berhak lulusan, diberi berhak untuk meluluskan anak itu. Bahkan dianjurkan dari dinas itu harus tuntas 100%. Akhirnya dengan pertimbangan segala macam dan pertimbangan dari orang tua, karena anak itu kurang perhatian, akhirnya sekolah ambil keputusan anak itu diberi kelulusan. Maksudnya itu dengan bantuan nilai-nilai dari mulai kelas 4 dari kelas 5, dengan pertimbangan itu akhirnya anak itu dinyatakan lulus. Anak tersebut tetap diluluskan ya Pak? Iya, di antara pertimbangan itu anak itu mulai kelas 4 dan kelas 5 yang belajarnya termasuk disiplin. Karena mulai kelas 6 pada kira-kira semester akhir, anak itu mulai jarang masuk sekolah. Masalahnya ketika di kelas 6-nya berdasarkan nilai-nilai dari kelas 4-5, anak ini akhirnya diluluskan
betul, mempertimbangkan nilai dari kelas 4 dan 5. Kemudian ini Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yaitu yang pertama itu berdasarkan musyawarah antara teman-teman guru, juga komite, juga orang tua dari murid. Jadi di sini ketika mengambil keputusan Bapak juga melibatkan guru-guru juga nih dalam hal seperti itu. Iya, waktu pengumuman misalnya contohnya dari kelulusan sekolah itu yang menentukan itu terutama guru kelas 6, terus guru-guru, juga pertimbangan dari komite sekolah. Terus ini Kak, kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah? Yang menjadi tantangan yaitu di sini tuh kan untuk masalah anak-anak itu kan, contohnya anak kelas 6 tadi yang nggak mau sekolah, itu akan dilihat dari latar belakangnya, dia memang harus psikolog. Jadi dengan mempertimbangkan segala macam dan keputusan dari rapat dewan guru dan komite, itu yang membuat pertimbangan kami. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Bapak nih, ini apakah ada jadwal tertentu yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut, atau Bapak langsung selesaikan saat itu juga ketika ada kasus? Tidak ada untuk jadwal tertentu. Kalau ada kasus misalnya kayak kemarin itu, ya dirapatkan waktu itu. Jadi begitu ada kebutuhan dibicarakan, misalnya tidak ada apa-apa ya, tidak ada waktu di sini. Jika memang dibutuhkan, langsung diselesaikan saat itu juga ketika ada kasus nih. Ya, betul. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi nih, pengalaman apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan tersebut? Berdasarkan pengalaman saya, dari pengalaman tersebut itu saya di sini sudah pindah jadi kepala sekolah sudah 3 kali. Rata-rata sama kasusnya. Biasanya anak itu nggak mau sekolah, pada akhirnya penyelesaiannya pertimbangan juga itu. Pertimbangan anak-anak itu daripada tidak sekolah, tidak bisa melanjutkan, akhirnya diambil keputusan harus ikut ujian anak-anak. Jadi dari pertimbangan itu kami sebenarnya di sini serba harus bisa membuat kebijakan. Jadi kebijakannya tadi tetap meluluskan anak dengan melihat nilai-nilai dari jenjang kelas sebelumnya itu. Iya, betul. Baik Bapak, saya rasa cukup untuk wawancara hari ini dari saya ya. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak luangkan hari ini. Semoga nanti dari hasil wawancara ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat seperti itu. Matur nuwun sebelumnya Pak. Ya, sama-sama kami juga ucapkan terima kasih
sehat Bu Ulfa. Ini sebelumnya dulu saya mengganggu waktu panjenengan. Jadi wawancara ini saya ingin menanyakan terkait kepemimpinan Bu Ulfa sebagai kepala sekolah, yaitu dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama, selama ini bagaimana cara Bu Ulfa untuk mengidentifikasi suatu kasus yang terjadi di sekolah ini dan solusinya itu bagaimana yang Bu Ulfa lakukan? Ini kasus masalah anak-anak Besar masalah anak. kebanyakan kan anak-anak kan masih mereka jadi rewel terus kebetulan ini ada salah satu murid yang tidak mau masuk kelas juga anaknya gimana ya sangat over sekali itu tidak mau masuk kelas itu yang pertama, yang kedua itu main kalau disuruh masuk kelas sama sekali tidak mungkin karena usia masih kurang atau bagaimana gitu. Jadi solusinya yaitu guru harus pinter-pinter ngerayu supaya anaknya bisa masuk kelas, terus mainannya juga di dalam kelas. Sama sekali tidak mau pegang buku atau pensil, mintanya main. Karena usia mereka menjadikan kepercayaan anak-anak untuk bermain. Bermain, belajar. Jadi ya itu sudah yang bisa merayu supaya anaknya bisa masuk kelas. Kalau main di luar, main terus tidak mau masuk. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang Bu Ulfa lakukan pada kasus yang Bu Ulfa hadapi tersebut untuk mengatasi masalah anak tadi? Iya, ibunya utamanya kan soalnya kalau TK sama ibu ya. Ibunya diomongkan kan ibunya itu nggak sabar gitu. Kok anakku nggak kodoh kan gitu. Ya kita harus ke ibunya dulu. Konsultasi dulu ke ibunya. Kalau memang anaknya agak over memang. Kalau sudah marah jerit sampai seperti itu. Jadi ibunya dulu Terus hal apa saja yang selama ini Bu Ulfa anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ya itu kita main ke rumahnya gitu ya, sama gurunya main ke rumahnya, kita mendekati anaknya gitu, mendekatkan ke anak sama orang tua. Kebetulan hari ini nggak masuk Anaknya. nggak masuk, biasanya di sini. Oh, biasanya di sini Nggak ya. masuk. Terus hal apa saja yang menjadi tantangan Bu Ulfa dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus tersebut? Kadang ibunya yang nggak terima, ibunya yang kan memang kalau seorang ibu pengennya anaknya lebih tapi ibunya kadang kok tamu beda gitu, anaknya tamu beda. Ada yang mulai sebetulnya seperti itu, tapi lama-lama nanti insya Allah bisa Terus apakah Bu Ulfa ada jadwal tertentu untuk dalam menyelesaikan kasus tersebut atau suatu waktu saja ketika ada masalah tersebut atau ada jadwal tertentu? Kalau jadwal nggak ada jadwal. Cuma ya itu kadang-kadang kita main rumahnya gitu ya, nggak mesti ada jadwal. Berarti waktu saja ketika dibutuhkan. Terus dalam pengambilan keputusan ini, apakah ada seseorang yang membantu jenengan dalam mengambil keputusan ini? Biasanya dibagi dengan gurunya. Kita rapatkan dulu dengan gurunya sebelum saya ambil keputusan. Nanti kita rapatkan dulu, baru kita ambil keputusan. Jadi dimusyawarahkan dengan guru yang lain. Baik, dari semua yang Bu Ulfa sampaikan tadi, hal atau pengalaman apa yang bisa Bu Ulfa petik dari pengambilan keputusan tersebut? Kalau Pengalaman yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan itu, ya kadang-kadang kita si anak tadi. iya, kadang-kadang kita
saya untuk kayak hati gitu ya. Kalau ambil perasaan, kalau ambil keputusan itu apa gitu bener kesalahan diberi ya seperti itu. Tapi ya gimana lagi wong harus ambil keputusan yang terbaik ya ke orang tuanya itu. Ini ke orang tua Soalnya diantar itu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan untuk wawancara hari ini. Matur nuwun saya ucapkan pada Bu Ulfa karena sudah mau diwawancarai, sharing pengalamannya Bu Ulfa sebagai pemimpin ya staf kepala sekolah di sini dalam pengambilan satu keputusan. Mudah-mudahan dari hasil wawancara ini kita, khususnya saya ini sebagai calon guru penggerak, dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari kepemimpinan Bu Ulfa di sekolah ini.